Saya Uci Haryati. Saya Asti Nazria. Dari Real Beda Sawadila. Kami dari 12 OTKP 1. Hari ini kami akan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada siswa SMK Swasta Budi Agung Medan mengenai data tinggi siswa SMK Swasta Budi Agung Medan. Tujuan kami melakukan ini agar kami dapat mengetahui rata-rata tinggi siswa SMK Swasta Budi Agung Medan. Sampel yang kami ambil yaitu 40 siswa. Nah, di wawancara pertama kami mewawancarai Kak Intan selaku salah satu siswi SMK Swasta Budi Agung Medan dari kelas 12 AKL 2. Setelah kami mengukur tingginya, kami mendapatkan data bahwa tinggi Kak Intan yaitu 145 cm. Ini
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai data tinggi siswi SMK Swasta Budayagung Medan dengan sampel 40 siswi yang sudah kami kumpulkan. Kami akan mengubahnya menjadi ukuran pemusatan data statistika. Kami akan mencari mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus nilai yang paling banyak muncul. Ini dia penjelasan. Nah, ini adalah data yang sudah kami kumpulkan dari hasil wawancara siswi SMK Swasta Budayagung Medan mengenai data tingginya dengan sampel 40 siswi. Langkah pertama, kita akan mengurutkan data yang paling terkecil hingga terbesar. Dan teman-teman bisa melihat bahwa data yang terkecil dan terbesar yang sudah kita dapatkan setelah kita urutkan yaitu 142 dan 164. Langkah selanjutnya kita akan menentukan J, yaitu jangkauan ataupun selisih antara data terbesar dan data terkecil. Data terbesar 164 dan data terkecil 142. Berarti kita kurangi dan kita akan mendapatkan hasil 22. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga, kita akan menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini kita menggunakan sampel yang sudah kita cari yaitu 40, maka 1 ditambah 3,3 log 40. Maka kita dapat lihat 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,6 sama dengan 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28. Maka jika dibulatkan akan menjadi 6. Maka banyaknya kelas yaitu ada 6. Langkah keempat, kita akan menentukan P atau panjang dari interval kelas dengan rumus P sama dengan J sama dengan K sama dengan 22 dibagi 6 sama dengan 3,66. Maka kita bulatkan akan menjadi 4. Maka panjang dari kelas atau perbandingan antara jangkauan dengan banyak kelas yaitu 4. Langkah selanjutnya atau langkah kelima, kita akan menentukan batas atas kelas pertama dengan cara menjumlahkan batas bawah kelas dengan P dikurangi 1. Maka angka kecil ditambah P dikurangi 1. 142 ditambah 4 dikurang 1, maka hasilnya 145. Baik, kita sampai di langkah yang terakhir atau langkah ke-6. Kita akan memperoleh tabel distribusi frekuensi data tinggi siswi SMK Swasta Budayagung Medan dengan sampel 40. Maka teman-teman dapat melihat hasilnya pada tabel distribusi frekuensi yang sudah kelompok kami buat. Nah, kemudian kita masuk untuk mencari rata-rata atau mean dari tinggi siswi SMK Swasta Budayagung Medan. Kita tahu kalau rumus dari mean yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka sebelum itu kita harus menentukan XI dan FXI-nya. Kita sudah menemukan frekuensinya seperti yang ada di tabel dan kita akan menentukan XI. XI merupakan nilai tengah dari nilai data yang ada di tabel. Kemudian FI dan XI merupakan hasil dari perkalian 5 dikali 143,5. Maka itulah dari hasil dari FXI. Hasil dari FXI dapat kita dapatkan jika kita mengkalikan F dan XI. Selanjutnya kita akan menambahkan selanjutnya kita akan menambahkan FI dan XI di kolom yang paling terakhir. Kemudian kita jumlahkan dan kita akan mendapatkan 6132. Kemudian akan kita bagi dengan FI yaitu frekuensi, kita jumlahkan
dari seluruh nilai frekuensi yang kita dapatkan yaitu 40. Maka kita mendapatkan nilai rata-rata siswi SMK Swasta Budi Agung Medan, data tingginya yaitu 153,3. Baik, sekarang kita akan menentukan median yaitu nilai tengah. Kita tahu rumus dari median yaitu TB ditambah K buka kurung 2/4N dikurang FKME dibagi FME tutup kurung. Dalam pencarian median, kita akan memulai mencari dulu K, yaitu jangkauan. Kemudian kita akan mencari TB, tepi bawah kelas. Kemudian kita akan mencari 2/4N, yaitu jumlah frekuensi. Kemudian kita akan mencari FKME, frekuensi kumulatif kelas. Kemudian FME. Kemudian kita akan masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan seperti TB, K, 2/4N, FKME, dan FME. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan kita akan mendapatkan 153,5 ditambah 4 dalam kurung 20 dikurang 19 dibagi 6. Kemudian 153,5 ditambah 4 buka kurung 1/6 tutup kurung. Kemudian 153,5 ditambah 4/6, maka 4 kali 1 jadi 4/6. Selanjutnya 153,5 ditambah 0,7. Hasil dari 0,7 yaitu 4 dibagi 6. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari nilai tengah tinggi siswi SMK Swasta Budi Agung Medan yaitu 154,2. Baik, selanjutnya kita akan mencari modus, yaitu nilai yang paling banyak muncul. Kita tahu kalau rumus dari modus yaitu modus sama dengan TB ditambah K D1 dibagi D1 ditambah D2. Sama seperti median, TB merupakan tepi bawah kelas, K merupakan banyaknya kelas, kemudian D1 merupakan frekuensi sebelum kelas interval, dan D2 yaitu frekuensi sesudah kelas interval. Kemudian kita akan masukkan nilai-nilai dari hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu 157,5 ditambah 4 buka kurung 7 dibagi 7 ditambah 11. Kemudian kita lakukan seperti kita menjumlahkan median, maka kita akan mendapatkan hasil dari modus yaitu 159. Maka nilai yang paling banyak muncul atau paling banyak dominan yang kami wawancarai tinggi siswi SMK Swasta Budi Agung Medan yaitu 159 yang memiliki tinggi badan. Baik, dari seluruh hasil yang sudah kita dapatkan, dari hasil data tabel distribusi frekuensi, kita dapat memvariasikannya menjadi lebih inovasi, yaitu bisa menjadi diagram berupa diagram tabel, diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Di sini kami menggunakan histogram dan poligon frekuensi sebagai penunjuk dari data yang sudah kami kumpulkan. Teman-teman dapat melihat dan memahami tabel atau histogram dan poligon frekuensi yang sudah kami buat. Nah, ini dia hasil dari proyek statistika kelompok kami yang sudah kami buat. Terima kasih.